Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola gantungan kunci kombinasi yang terdiri dari tengkorak kecil seperti ini, kemudian permen, lalu ada tas ransel mungil. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini bahan yang saya gunakan. Ini adalah benang polycherry merek Lemon, lalu ada gantungan kunci, lem tembak, dan hook ukuran nomor 4. Saya akan mulai dengan membuat gantungan kunci permen. Di sini saya menggunakan dua warna benang, warna biru dongker dan biru yang lebih muda. Pertama saya akan gunakan biru yang lebih muda. Buat awalan magic ring dulu. Enam SC di ring. 1 2 3 4 5 6. Tarik. Saya akan mengerjakan ini dengan menggunakan slip stitch di setiap akhir ya. Jadi ini slip stitch di SC pertama, kemudian satu rantai. Nah, gunakan penanda karena yang ini masuk ke bagian sini, jadi gunakan penanda kalau nanti teman-teman bingung di mana akhir dan awalnya. Lingkaran selanjutnya isi masing-masing lubang dengan 2 SC. Terakhir di penanda, slip stitch. Bisa kalau sudah hafal tidak perlu memakai penanda. Satu rantai. Lingkaran selanjutnya saya akan melebarkannya dengan cara mengerjakan khusus sisi bagian dalam, jadi tidak seluruhnya ya, sisi bagian dalam saja kita rajut untuk satu putaran ini. Isi 1 SC, kemudian 2 SC di lubang berikutnya. Ulangi polanya hingga ke akhir lingkaran. Terakhir, akhir lingkaran, slip stitch, satu rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Ini nanti kita kerjakan untuk bagian selanjutnya. Lingkaran selanjutnya kita full isi masing-masing lubang dengan 1 SC, dan di setiap akhir lingkaran akhiri dengan slip stitch dan satu rantai buat 3 baris. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling. Saya akan mengganti benangnya ke warna biru yang lebih gelap. Sisipkan benangnya di bagian setelah slip stitch. Satu rantai. Nah, benang yang berwarna biru muda tidak usah diputuskan dulu. Buat masing-masing lubang dengan 1 SC, akhiri dengan slip stitch dan dimulai satu rantai, buat 2 baris. Nah, ini sudah selesai 2 baris. Slip stitch, saya ganti kembali benangnya ke warna yang lebih terang.
1 rantai. Lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, benang yang berwarna biru gelap bisa kita putuskan. Lanjutkan 1 SC setiap lubang, buat total 3 baris. Akhiri dengan slip stitch dan 1 rantai ya. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC, slip stitch, 1 rantai. Untuk pengerjaan selanjutnya kita kerjakan 1 SC, decrease SC, 2 SC dijadikan 1 SC, decrease SC. Ulangi polanya hingga akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch, 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya saya akan mengerjakan untuk sisi bagian dalam saja. Oke, di salah satu tusukan di sisi bagian dalam kita akan mulai mengecilkannya, tapi sebelumnya isi dulu bagian ini dengan dakron. Isi secukupnya saja, tidak usah terlalu padat. Nah, seperti ini. Lanjut bagian sisi dalam rajutan, kita akan buat 1 baris ini khusus bagian dalam, buat decrease SC berkeliling, 2 SC dijadikan 1. Decrease terakhir, slip stitch, 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, sisa benang yang sudah diputus kita masukkan ke bagian dalam permen. Oke, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ada bagian rajutan yang mencorok keluar. Kita akan mengerjakan sisi ini dengan mengganti benang berwarna dongker. Buat awalan dulu. Nah, kemudian mulai tusuk benangnya di bagian luar dari SC yang kita kerjakan bagian sisi dalamnya tadi. Masukkan di mana saja. 3 rantai. Kemudian buat 2 SC, 2 DC di lubang tempat kita menyisipkan benang. Selanjutnya isi masing-masing bagian dengan 3 DC. Terakhir, slip stitch bagian 3 rantai.
Putuskan benangnya, slip stitchkan ke arah belakang agar lebih rapi. Nah, sudah selesai seperti ini. Kerjakan untuk bagian sisi sebelahnya. Nah, ini sudah selesai, sisi sebelahnya sudah berbentuk seperti permen. Nah, selanjutnya saya akan membuat gantungan yang kedua, yaitu kepala tengkorak. Saya menggunakan benang warna putih tulang. Pertama, buat awalan. Enam SC di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapatkan, beri penanda di SC terakhir. Kita akan mengerjakannya langsung tanpa slip stitch ya. Baris berikutnya isi masing-masing lubang dengan 2 SC hingga ke penanda. Terakhir di penanda, letakkan kembali penandanya. Baris berikutnya 1 SC, 2 SC, 1 SC, increase SC hingga ke penanda. Terakhir di penanda, letakkan kembali penandanya. Baris berikutnya 1 SC, 1 SC, increase SC. Ulangi polanya hingga ke penanda. Terakhir di penanda, letakkan kembali penandanya. Baris selanjutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC, buat 5 baris. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC. Selanjutnya saya akan mengecilkan salah satu sisi saja. Jadi sisi satunya tidak dikecilkan. Jadi saya akan mulai dari penanda ini. Kita membutuhkan satu penanda lagi. Nah, yang ini. Jadi dari sini saya akan membuat 1 SC 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah ini saya akan beri penanda warna merah. Dari sini kita akan mulai mengecilkannya dengan membuat 1 SC, 1 SC, decrease SC, atau 2 SC dijadikan 1. Jadi 1 SC, 1 SC, decrease SC hingga ke penanda. Nah, di kris terakhir di dekat penanda ya, jadi penandanya tidak kena. Sebelum penanda di kris seperti ini hasilnya. Lalu mulai dari penanda ini hingga ke penanda merah kita akan buat masing-masing 1 SC. Letakkan kembali penandanya.
Isi 1 SC setiap lubang hingga ke penanda warna merah. Terakhir di penanda, pindahkan kembali penandanya. Sekarang kita kecilkan bagian ini dengan 1 SC decrease SC. 1 SC decrease SC hingga ke dekat penanda warna hijau. Decrease terakhir sebelum penanda. Seperti ini hasilnya. Kemudian pindahkan penanda yang warna hijau dulu. Isi 1 SC. Kita lanjutkan 1 SC hingga ke dekat penanda warna merah. Isi tiap lubang dengan 1 SC. SC terakhir di warna merah. Lepaskan dulu penandanya. Hasilnya seperti ini. Ini isi dengan dakron dulu. Nah, letakkan penandanya. Kita lanjutkan mengecilkan bagian ini. Kita buat dengan decrease SC hingga ke dekat warna hijau. Dua decrease, 3 decrease, 4 decrease. Jadi ada 4 decrease di sini. Nah, kemudian yang warna merah ini penandanya sudah bisa kita lepaskan. Nah, selanjutnya kita buat 1 SC di penanda warna hijau. Kita akan mulai membuat SC berkeliling. Letakkan kembali penandanya. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC, buat total 3 baris SC. Baris terakhir, nah ini sudah selesai penambahan 3 baris SC. Nah, sudah bisa lihat di belakangnya menekuk, sudah terlihat seperti bentuk kepala. Selanjutnya bagian lubang ini kita akan isi dulu dengan dakron. Dan nanti kita akan mengerjakan khusus untuk bagian dalamnya. Isi dengan dakron secukupnya. Seperti ini hasilnya. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya kita akan merajut bagian sisi dalam saja. Kita akan menutup bagian ini, khusus sisi bagian dalam ya. Buat decrease SC. Ulangi decrease SC hingga lubang ini tertutup. 1 kali decrease, 2 kali decrease, 3 kali decrease, 4 kali decrease, 5 kali decrease.
1 rantai, putuskan benangnya. Nah, ini sudah selesai dan sisa benang ini kita masukkan ke dalam. Rapikan agar bagian bawahnya terlihat datar. Nah, sudah selesai. Seperti ini jadinya bentuknya. Nah, sekarang saya akan membuat bagian untuk matanya dengan menggunakan benang warna hitam. Pertama, buat awalan magic ring. SC di ring. 1 2 3 4 5 6. Rapatkan, kemudian tinggal slip stitch. Lalu bisa putuskan benangnya. Nah, untuk mata ini buat 2 buah yang nanti akan dilemkan ke bagian kepala. Nah, selanjutnya saya akan menjahit untuk bagian mulut menggunakan benang warna hitam. Saya akan sembunyikan benangnya dari bawah. Jadi yang dijahit ini adalah bentuk sobekan mulutnya dan bagian untuk hidung. Nah, untuk bagian mata lem dengan menggunakan lem tembak. Nah, ini sudah selesai gantungan kunci kepala tengkoraknya. Untuk gantungan kunci berikutnya adalah gantungan kunci ransel. Masih dengan benang polycherry, ini warna merah dan warna merah jambu saya gunakan. Saya menggunakan warna merah untuk warna dasar. Pertama, buat awalan magic ring 8 SC di ring. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tarik benangnya. Saya akan menggunakan slip stitch dan 1 rantai untuk setiap akhir lingkaran. Slip stitch di SC pertama, 1 rantai. Nah, untuk lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 2 SC. Nah, bisa gunakan penanda agar tidak bingung di mana tempat slip stitchnya. Kita lanjutkan masing-masing 2 SC setiap lubang hingga akhir lingkaran. Terakhir, slip stitch di penanda, 1 rantai. Lingkaran berikutnya isi 1 SC
kemudian 2 SC, 1 SC, 2 SC hingga akhir lingkaran. Akhir lingkaran, slip stitch, 1 rantai. Lingkaran selanjutnya 1 SC, 1 SC, 2 SC. Ulangi hingga akhir lingkaran. Akhir lingkaran, slip stitch, 1 rantai. Nah, ini sudah cukup ukurannya. Sekarang kita tinggal menaikkannya saja. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC dan setiap akhir lingkaran lakukan slip stitch dan 1 rantai. Buat total 2 baris lingkaran. Nah, ini sudah selesai penambahan 2 baris lingkaran. Setelah slip stitch dan 1 rantai, saya akan memberikan variasi warna merah jambu. Jadi saya akan buat di ini 2 kali SC dulu, kemudian ganti benangnya. Kemudian saya buat 1 SC, lalu saya buat SC tapi saya turunkan 1 baris, kemudian SC lagi, ganti kembali benangnya ke warna merah. Jadi ini hanya variasi saja. Jadi variasi warnanya akan saya buat setelah membuat 5 buah SC dengan warna merah. Kemudian saya ganti ke warna merah jambu. Saya buat 3 buah SC. Dengan SC yang kedua saya turunkan 1 baris. Nah, seperti ini. Berselang-seling. Lakukan hingga akhir putaran. Kemudian akhir putaran slip stitch 1 rantai. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat 2 baris SC berkeliling. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC dan di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Saya akan buat 2 baris yang warna merah seperti ini, sudah 2 baris. Lalu saya akan kembali sisipkan yang warna merah jambu dan membuat motif yang sama sejajar dengan yang bagian yang bawah. Saya ulangi sekitar 4 kali jumlah motif merah jambu. Nah, ini sudah selesai, tingginya sudah cukup. Sekarang saya akan membuat lubang untuk bagian atas untuk tali serut. Ini saya lipat dulu, kemudian saya lipat 4 ke bagian tengah seperti ini. Nah, bagian sisi-sisi ini tinggal saya beri penanda untuk nanti tempat saya menyisipkan bagian lubang untuk tali serutnya. Nah, sekarang kita akan merajut SC berkeliling. Kita buat masing-masing lubang 1 SC, tapi di penanda akan kita skip. Nah, ini ada penanda, kita lepaskan penandanya, lalu buat 1 rantai dan kita skip tempat penanda tadi. Jadi kita membuat lubang untuk tali serutnya dengan cara men-skip bagian yang dipenanda dengan 1 rantai. Lanjutkan hingga selesai 1 putaran.
akhir putaran, slip stitch, 1 rantai. Nah, slip stitchkan 2 kali hingga ke bagian belakang, kemudian putuskan benangnya dan bagian badan tasnya selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ada 4 buah lubang dari 1 rantai. Selanjutnya kita akan membuat bagian tali serutnya. Saya menggunakan 2 buah helai benang. Cukup dililitkan saja, kemudian akan kita ikat nanti bagian tali ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini, kita ikat jadi dia menutup. Nah, selanjutnya saya akan membuat bagian tutup tas ranselnya. Saya akan buat awalan, lalu sisipkan benang sekitar 5 SC di bagian belakang ini akan saya buat untuk tutupnya. 1 rantai, 1 SC di bagian kita nyisipkan benang, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 SC untuk bagian tutup tas. 1 rantai, kemudian putar, kembali buat 1 SC setiap lubang, akhiri dengan 1 rantai dan putar. Buat total 7 baris. Nah, setelah selesai total 7 baris SC, saya putuskan benangnya. Seperti ini hasilnya ya, menutup. Nah, selanjutnya saya akan merajut bagian pinggiran tutup tasnya menggunakan benang berwarna merah jambu. Saya buat awalan dulu, sisipkan di bagian pinggir dari tutup tasnya. Satu rantai SC di tempat kita menyisipkan benang, lalu buat SC sepanjang bagian tutup tas ini. 1 lubang 1 SC hingga ke bagian akhir tutup tas. Nah, terakhir sudah selesai, putuskan benangnya, kita rapikan bagiannya. Nah, seperti ini nanti bisa dijahit atau dilem agar menempel ke bagian tas. Selanjutnya pembuatan untuk tali ransel bagian belakang. Nah, untuk pembuatan tali ransel bagian belakang, saya akan membuatnya menggunakan 2 buah benang ini dengan 2 warna. Cara membuatnya cukup sederhana. Saya akan membuat rantai sepanjang yang kita kira-kira saja ya, kira-kira tali ranselnya sepanjang yang dibutuhkan.
Nah, setelah seperti ini, saya SC-kan ke bagian tengah-tengah di belakang tutup tas. 1 SC saja atau 2. Selanjutnya kita buat rantai lagi sama panjang dengan bagian yang rantai sebelahnya. Nah, sudah selesai seperti ini. Jadi putuskan benangnya. Nah, untuk sisa talinya kita akan masukkan ke bagian dalam tasnya. Nah, agar rapi, nanti setelah dimasukkan kita bisa ikat dari bagian dalam ya, agar tali tasnya kuat. Nah, ini sudah selesai. Saya sudah merapikan bagian tali tasnya dan juga bagian tutupnya sudah saya ikat dengan kuat. Selanjutnya saya akan berikan gantungan kunci. Nah, cukup imut untuk hiasan tas. Nah, ini adalah hasil dari pola kali ini, gantungan kunci kombinasi yang ketiga, ransel, tengkorak, dan permen. Nah, semoga videonya mudah untuk diikuti. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.